Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sebelumnya saya pribadi selaku badal, kalau dalam istilah pondok mungkin badal ghalat. Ada badal itu badal ghalat, badal yang tidak setara dengan yang digantikannya. Tapi mudah-mudahan kita niatkan semua bareng-bareng menuntut ilmu. Ya, kalau misalnya nanti ada yang tidak penting, mohon dianggap yang ngomong di depan ini sebagai anak kecil saja. Apabila nanti ada yang salah, mohon diingatkan. Kita niatkan sama-sama belajar bersama-sama. Sepengetahuan saya dari Bapak, bahwasanya terakhir sampai mubtilatis salat, hal-hal yang membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi' asyar, bab ke-17, fi mubtilatis salati, terkait bab tentang hal-hal yang membatalkan salat. Hal ini perlu kita pelajari bersama. Toh bagaimanapun terkadang seringkali atau acap kali lah kita sering melihat diri kita itu kalau nanti setelah belajar ini mungkin sholat-sholat kita yang lalu-lalu sudah banyak yang sebenarnya batal dari awal, tetapi karena belum tahu maka dianggapnya itu normal-normal saja, padahal itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Tubtilu atau tabtulu as-salatu bitarki syartin min syurutiha ma'al qudrati lianna adama syarti yalzimu minhu adamul masyruti wa bitarki ruknin min arkaniha. Salat itu menjadi batal sebab meninggalkan satu syarat dari beberapa syarat yang telah ada, padahal dia mampu untuk menyempurnakan syarat-syarat tersebut. Tidak ada uzur sama sekali, tetapi sengaja dengan atau tidak sengaja padahal mampu, namun tidak dilaksanakan syarat-syarat itu. Sebagai sebuah pengetahuan yang membedakan antara syarat dan rukun adalah kalau syarat itu hal-hal yang harus dipersiapkan bahkan sebelum sholat, artinya dia bagian yang terkait sama sholat tapi bukan sholat, di luar sholat. Contohnya wudhu. Wudhu itu kan bukan sholat, tetapi tanpa wudhu maka tidak sah sholatnya. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari sholat. Jadi kalau ada yang bilang apa bedanya syarat, apa bedanya rukun, maka kira-kira bedanya kayak gitu. Syarat adalah sesuatu yang dia harus terkait dengan sholat tetapi di luar dari sholat, bukan bagian dari sholat. Sedangkan kalau rukun adalah bagian dari sholat itu sendiri. Maka tidak menyiapkan syarat-syarat sholat pun itu juga termasuk membatalkan sholat. Orang sholat sekhusyuk apapun kok tidak wudhu, pasti tidak sah sholat. Atau wudhu tapi wudhunya tidak sah, maka juga akan tidak sah sholatnya. Atau orang sekeren apapun sholat, dengan baju semewah apapun, tetapi bajunya itu tidak menutupi aurat yang ada, maka itu juga termasuk membatalkan sholat. Wa bitarki ruknin min arkaniha, begitupun ketika menghilangkan rukun-rukun yang ada dalam sholat. Sebagaimana yang kita telah ketahui, rukun-rukun sholat mungkin kita nggak tahu urutannya, tapi karena kita sudah biasa praktek, sebenarnya kalau diurutin itu ya bisa.
Di antara lain rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu, ini bagi sholat fardu. Kemudian niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu ruku'. Nah, ada sebagian ulama yang memasukkan ruku' dan tumakninah itu menjadi satu. Ada yang memisahkan tumakninah itu syarat atau rukun sendiri, ada yang menjadikan satu. Nah, maka kita ikut yang misahin aja, karena seringkali kita mendapati di antara kita tuh sholat itu tidak ada tumakninahnya. Nah, maka ulama ada yang berinisiatif kemudian memisahkan itu. Meskipun untuk kalangan ulama-ulama yang bukan kita tentunya. Nah, ulama-ulama itu ya namanya ruku ya pasti harus tumakninah. Sudah tidak perlu disebutkan tumakninah, memang harus sudah tumakninah. Nah, hal ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lil musii salatahu salli fa innaka lam tusalli. Lil musii, bagi orang yang sudah salah salatahu dalam melakukan salatnya, salli, maka salatlah kamu kembali, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya sebenarnya kamu itu belum salat. Jadi ada kasus di mana memang ada sahabat Nabi itu yang memang salat ada yang terlalu cepat. Ada yang mengatakan bukan sebab terlalu cepatnya, tetapi wudunya yang bermasalah. Maka ada yang mengatakan bahwa sahabat tersebut lalai dalam rukunnya. Ada yang mengatakan lupa dalam hal syaratnya. Artinya mungkin wudunya tidak sah, terlalu buru-buru. Dan kita pun sering, bagaimana ketika kita wudu, terkadang terutama di bagian kaki misalnya, terkadang hanya asal nyiprati yang penting ngalir, tetapi tidak meratakan. Padahal bagian yang harus terkena adalah dari mata kaki sampai ujung kaki jari-jari. Nah, maka memang ada ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya itu diusap pakai, selain dialiri air, tapi diusap juga pakai tangan. Yang pertama tujuannya adalah meratakan air, memastikan ratanya air. Yang kedua adalah supaya kita tidak sombong, karena terkadang orang melihat kaki itu menjijikan padahal kakinya sendiri. Maka sesekali kita harus menyentuh barang yang seperti itu supaya menghilangkan kesombongan kita. Wa bin nutqi biharfaini aw biharfin mufhimin amdan, atau mengucapkan sesuatu ucapan dengan dua huruf atau satu huruf tapi yang bikin paham. Misalnya nih lagi sholat, Allahu Akbar, ngingetin bocah sampingnya, itu maknanya sudah mafhum tuh, walaupun doang, maknanya sudah dipahami, artinya jangan bercanda. Maka hal yang ini bisa berpotensi membatalkan sholatnya. Dan yang ini yang termasuk yang sering dikomentari adalah di bagian sholat Jumat. Ketika imam khutbah atau khatib naik ke mimbar, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khutbah itu bagian dari Jumat. Maka hukumnya ketika khutbah itu dimulai, imam atau khatib naik ke mimbar, maka haram hukumnya kita berbicara atau ngobrol. Tetapi kadang-kadang kita sebagai mungkin, ini kalau di tempat saya itu biasanya ada orang yang pengurus masjid, karena anak-anaknya itu berisik sekali. Kemudian dia mengeluarkan suara tanpa dengan ya disengaja ataupun tidak, yang membuat niatnya adalah supaya anak-anak diam. Yang sebenarnya pun bisa kemudian akhirnya menjerumuskan dia sendiri pada keharaman ketika sholat Jumat. Maka ini yang perlu diperhatikan. Maka caranya gimana supaya anak-anak diam? Maka ya diajarkan sebelum Jumatan.
Dilatih anak-anak supaya diam itu sebelum Jumatan, bukan ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Nah, ini kan terkait sholat, maka mengingatkan sholat, atau lu diem, itu sudah batal. Maka berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu yang bukan disyariatkan. Ada yang mengatakan bahwa kalimat subhanallah, Allahu akbar itu tidak masalah. Nah, tapi kalau kalimat-kalimat yang lain meskipun berbahasa Arab tapi bukan yang syariat, maka itu berpotensi membatalkan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, innama hiya takbiru wa qiraatul qur'ani. Sesungguhnya salat-salat kita ini la yasluhu, hadhihi la yasluhu, tidak menjadi baik atau tidak sah, fiha di dalamnya syai'un, sesuatu min kalamin nasi, yang menjadi ucapan-ucapan manusia. Innama hiya at-takbir wa qiraatul qur'ani, seharusnya yang ada di dalam salat itu hanyalah kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak ada kalimat-kalimat selain itu. Atau mungkin ada yang belum lama ini, atau mungkin sudah lama lah, beberapa tahun yang lalu ada yang viral supaya lebih menghayati menggunakan bahasa Indonesia. Oh, itu tidak benar itu. Tentu saja itu pasti tidak didukung oleh ulama manapun. Dengan inisiatif kok Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu tentu saya tidak boleh. Emang ada yang begitu? Kenyataannya memang ada yang seperti itu. Di beberapa daerah itu ada yang sampai salatnya seperti itu. Saking kepengennya khusyuk, akhirnya kelewat khusyuk, tidak belajar fikih. Nah, maka orang belajar tasawuf tanpa fikih berbahaya sekali. Orang belajar fikih tanpa tasawuf, wah, tidak terkontrol ilmunya. Maka dua-duanya harus berbarengan. Wabil akli walau kana qalilan amdan. Kemudian yang membatalkan sholat selanjutnya adalah sebab makan. Walaupun hanya sisa makanan mungkin yang terselip di gigi, kemudian ketika kita membaca Al-Quran, selipan itu tertelan, maka itu termasuk bagian dari yang membatalkan sholat. Maka normalnya disunnahkan sebelum sholat itu, kalau zaman Nabi itu ya siwak, bersiwak terlebih dahulu supaya tidak meninggalkan sisa-sisa makanan di selipan gigi yang akhirnya mengganggu sholat. Jangan sampai nanti ketika subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau baca Fatihah, lidah bermain karena ada yang nyelip di gigi. Nah, walau kana qalilan, meskipun hanya sedikit. Atau kita minum minuman yang berasa, yang ada rasanya, yang sampai kemudian tertelan kok kerasa masih ada rasanya. Nah, maka disunnahkan sebelum sholat, meskipun sudah wudhu kok minum, itu tidak batal, tetapi disunnahkan untuk kumur-kumur supaya tidak terjadi hal yang seperti ini, yang kemudian gara-gara kok serpihan kecil atau sisa-sisa makanan yang kecil kemudian membatalkan sholat. Ya. Perumpamaan ini seperti perumpamaan yang terjadi pada puasa. Ketika berpuasa, kalau di tengah hari ada selipan yang gigi kemudian tertelan dengan sadar yang dia memang bisa sebenarnya untuk membuangnya, maka itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Begitupun berarti yang disebut makan dalam sholat adalah meskipun sedikit, sebagaimana puasa batal hanya karena makan sedikit. Sebenarnya ya istilahnya bukan makan saja, tetapi memasukkan segala sesuatu melalui kerongkongan, yang kemudian nyambungnya ke kerongkongan, atau memasukkan ke sesuatu ke lubang-lubang yang lain, itu juga membatalkan
sholat. Wa bi fi'li salas harakatin mutawaliyatin. Kemudian gerakan yang membatalkan salat kemudian adalah mengerjakan gerakan-gerakan yang di luar salat sebanyak 3 kali berturut-turut. Ya, ini mungkin pengetahuan ini sudah kita pahami semua. Kalau 3 kali gerak itu batal salatnya. Tetapi nyatanya dalam detail-detailnya itu kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita itu geraknya sudah lebih dari 3. Contohnya misalnya begini, ketika setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah, rata-rata, mohon maaf mungkin yang kita yang ya semacam badannya kayak saya yang agak gemuk mungkin, itu kadang-kadang ketika mau sujud itu harus membenerin dulu sarung, nggak sadar tuh tangan akhirnya begini, ini ngangkat, kaki ikut gerak. Mohon maaf mungkin saya nyontohin sebentar ya, ini bukan maksud ini apa namanya, kadang-kadang gini, mohon maaf, ini ada yang begini, ini narik ini kemudian gini, padahal ini gerakan 1, 2, 3, 4, kemudian baru sujud tuh. Maka hal ini kadang-kadang di luar yang kita sadari kadang-kadang. Tetapi padahal itu jelas membatalkan salat menurut kaidah yang ini. Kita ambil yang apa namanya? Kita ambil mazhab yang standar dulu, mazhab yang Imam Syafi'i. Meskipun nanti ada toleransi di mazhab yang lain. Tentu saja nanti mazhab lain mengatakan ya sudahlah, tidak apa-apa, orang awam. Itu banyak maafunya untuk orang awam. Tapi kan kita kan orang yang berusaha memperbaiki apa yang kurang. Nah, bukan terus-menerus mau dipahami, tapi berusaha memahami juga. Nah, ini yang sering kali kita lakukan tanpa sengaja. Bahkan ya termasuk apa namanya, di antaranya juga ya di rumah saya ada anak-anak seumuran SMP. Ketika gatel, Masya Allah. Padahal kalau garuk yang disahkan, yang tetap sah itu ketika menggunakan jari. Misalnya gini, misalnya gatal di bagian sini, maka datangkan tangan yang gerakan jari. Karena jari tidak terhitung tangan dalam apa namanya fikih. Tapi kalau semuanya gerak begini, maka setiap gerakan itu dihitung 1, 2, 3, belum baliknya 4. Maka batal. Berhati-hati dalam hal ini mungkin membatalkan sholat. Tetapi yang tujuan utama dari mempelajari batalnya sholat ini, jangan sampai kita kemudian gara-gara ini malah kebalik. Waduh, sholat ribet, banyak aturannya, kemudian malah tidak jadi sholat. Maka kalau untuk orang-orang yang baru memulai sholat, ambil mazhab yang paling ringan saja. Ya sudahlah sholat. Nah, jangan langsung diajarin yang kemudian fatihahnya yang begini dan begitu. Yang akhirnya justru dia yang tadinya mau tobat nggak jadi. Nah, ini yang bermasalah bagi kita yang kadang-kadang terlalu kenceng sama orang yang baru. Maka orang baru taubat itu ada yang sebagian menyetarakan dengan mu'allafati qulubihim. Orang mu'allaf yang baru, hatinya baru. Meskipun sudah lama Islam tapi hatinya baru tentang Islam. Hal ini membatalkan sholat karena pertama dia menggerakkan sesuatu yang bukan termasuk bagian dari sholat. Yang kedua, menghilangkan kekhusyuan. Tentu saja khusyuk yang dimaksud ya khusyuk kita lah, standar kita. Jangan khusyuknya sahabat. Sahabat Nabi khusyuknya tinggi sekali. Bahkan ada yang diibaratkan ketika zaman dulu, ketika perang, untuk mencabut panah itu dulu kan belum ada operasi, belum ada bius. Maka zaman dulu sahabat itu kalau dicabut, cara biusnya adalah sholat. Nah, kalau kita coba sholat, apakah kemudian nyabutnya nggak kerasa? Tetap aja kerasa. Kenyataannya nyamuk nempel aja, gatel.
Jangankan nempel, nyamuk baru mau lewat di kuping, pok. Nah, maka jelas apa namanya, kualitas kita beda. Tetapi paling tidak jangan gerakan 3 kali lah. Karena itu tingkatnya sudah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas dan sebagainya. Tentu saja jauh sekali kita masih. Maka khusyuk kita paling tidak itu menemukan ketenangan dalam sholat. Meskipun kadang-kadang kalau di ulama mengatakan meskipun hanya ketika takbir. Kalau ada yang bisa khusyuknya sampai takbir, hatinya setelah itu ingat bakso, ingat soto, ingat sate, itu ya nggak apa-apa, asalkan tidak membatalkan sholat. Khusyuk kita sampai situ, mau diapain? Ya dilatih lagi. Nyatanya kita takbir belum kelar saja sudah ingat yang lain-lain. Karena memang ada setan khusus untuk menggoda itu. Ketika takbir, jemuran belum diangkat tuh, hujan. Motor udah dikunci belum ya? Segala macam dunia keingetan. Sampai kemudian ada guyonan atau bercandaan ulama yang ini ilmiah. Imam Malik pernah didatengin orang, dia lupa naruh duitnya ditaruh di mana. Kemudian Imam Malik itu menyarankan sholatlah, sholat. Ketika sholat begitu takbir Allahu Akbar, ingat tuh semuanya. Nah, ini kalau katanya Imam Malik adalah menipu setan, bukan tipu daya setan, menipu setan. Padahal tujuannya memang sholat itu supaya setan itu datang ngingetin di mana tadi naronya. Nah, tapi jangan dijadikan solusi ya Pak ya. Nanti bahaya kalau solusinya uang gue hilang, sholatlah kayak gitu. Jangan. Ya, sebenarnya banyak hal-hal lain yang membatalkan sholat. Di antaranya pasti keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalur, baik dalam bentuk cairan ataupun gas, itu membatalkan sholat. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan dalam ketika kita sholat adalah kadang-kadang nih, ketika kita sholat itu langsung merasa syak, ragu. Kita ini udah kentut apa belum ya? Kita kentut apa enggak sih? Nah, atau ada nanti yang kayak gini, menahan kentut itu hukumnya gimana ketika sholat? Nah, maka ada nanti ketika kita sudah sholat kemudian kita berkeinginan kentut, kita nggak boleh membatalkan sampai kita kentut, buang angin. Jadi nggak boleh kita membatalkan, karena membatalkan sholat tanpa ada uzur itu haram, hukumnya haram. Maka penting sekali ketika kita sudah mendengar bahwa yakin kalau kita itu buang angin, baru kita boleh keluar dari sholat. Tetapi kalau seandainya belum sholat kemudian kita perutnya nggak enak, maka sebaiknya dianjurkan jangan ditahan. Nah, tapi kalau sudah masuk sholat, tidak boleh keluar sampai benar-benar nyata batal sholatnya. Apalagi kadang-kadang ketika kita sholat mungkin ada sebagian yang sudah kena apa ya, penyakit beser mungkin ya. Itu kadang-kadang tidak terasa keluar atau tidak, keluar atau tidak, keluar atau tidak. Maka bagaimana ketika sholat? Lanjutkan dulu sholatnya, selesaikan sholatnya, baru setelah selesai sholat dicek. Kalau memang tidak ada tanda-tanda beser tadi, maka lanjut sah sholatnya, nggak perlu mengulang sholat lagi. Nah, itu diantara was-was syaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kayaknya batal tapi tidak, kayaknya batal tapi tidak. Selanjutnya makruhatus sholati, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yukrahu lil musalli atau lil musalli ayatruka sunnatan hunna sunanus salati wa in yaltafit biwajhihi lima sahha an Aisyata
radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi sholati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Nah, ini sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa kadang-kadang yang dimakruhkan adalah kita terlalu memberi porsi besar atas godaan-godaan syaitan ketika sholat. Jadi ketika kita masuk sholat, itu akan ada syaitan-syaitan yang memang mengganggu sholat kita. Di antaranya memang ada setan itu yang suka meniup duburnya atau bagian belakangnya manusia yang seolah-olah itu terasa kentut padahal tidak. Nah, maka misalnya begini, terkadang kita sholat kemudian terasa sekali tuh kayak di ujung mau buang angin, tapi sebenarnya tidak. Maka cara menentukan tidak atau iyanya itu dengan takarannya kalau menurut hadis adalah dengan suara dan bau. Kalau tidak ada suara maka tidak batal. Kalau tidak ada baunya maka tidak batal. Atau tidak, ya yang jelas salah satunya ada saja maka dianggap batal. Jangan sampai nanti ini tidak ada suara tapi baunya sudah menyebar kemana-mana terus masih nganggap itu nggak batal. Itu ya jelas salah. Kalau itu bukan lagi godaan syaitan. Kalau itu mungkin gangguan hidung mampet. Kalau kayak gitu bukan lagi godaan syaitan tapi godaan hidung mampet. Nah, maka ada setan-setan yang memang sengaja sekali ketika sholat itu memang ingin membelokkan kita dari hal-hal yang tujuannya sholat menghadap kepada Allah. Akan selalu datang yang seperti itu. Wa ayyarfa'a basarahu ila samai. Yang menjadi makruh juga adalah ketika sholat mengangkat kepala ke atas langit. Itu makruh. Bahkan ini pun di dalam adab berdoa pun tidak dianjurkan untuk mengangkat kepala atau pandangan ke langit. Bagi yang mungkin kita kadang-kadang belajar agama mungkin, tapi kan Allah Maha Tinggi, kita kan menghadapnya Allah, maka ke atas. Siapa yang mengajarkan Allah di atas? Tetapi justru dianjurkan menundukkan kepala, bukti bahwa ketundukan kita kepada Allah. Dan untuk fokus melihat itu ke sini, ke tempat sujud masing-masing. Sebentar. Kemakruhan yang selanjutnya adalah sholat yang tergesa-gesa. Tetapi sholat yang tergesa-gesa tanpa ada tumakninah. Kalau sholat yang cepat-cepat tapi dengan tumakninah, ini masih ada mazhab lain yang diikuti oleh Ibnu Mas'ud kalau nggak salah. Itu memang sholat cepat-cepat tapi tetap dengan tumakninah. Maka yang menjadi bahaya adalah ketika sholat kecepatan kemudian tanpa ada tumakninah sama sekali. Tumakninah itu kalau kita biasanya seukurnya apa? Subhanallah, subhanallah, kalimat subhanallah. Tetapi kalau ada sebagian ulama yang mengatakan yang namanya tumakninah itu artinya setiap antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya ada hati yang nyaman, yang tidak terkesan ngos-ngosan. Nah, kalau ada kayak gitu itu berarti bukan tumakninah, tapi sekedar apa ya? Merasakan ya sudah seukuran subhanallah, tapi masih ngos-ngosan. Nah ini yang kadang-kadang orang salah paham di bagian ini. Seukur subhanallah memang benar, tumakninah ukurannya begitu, tapi subhanallahnya versi siapa? Jangan-jangan subhanallahnya versi yang benar subhanallah, sedangkan kita baca subhanallah.
yang kemudian justru tidak timbul rasa ketenangan di dalam hati. Akhirnya sholatnya tergesa-gesa. Nah, maka ukuran tumaknina itu adalah di hati juga, bukan hanya sekedar lafaz subhanallah. Meskipun nanti ini tentu pasti ada perdebatan-perdebatan lain, yang penting subhanallah selesai. Tapi kalau saya lebih condong kepada subhanallah bermakna tumaknina itu harus ada ketenangan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, walaupun hanya sejenak. Yang dimakruhkan lagi ketika sholat adalah tentu sebenarnya gerakan-gerakan yang meskipun 3 tadi membatalkan sholat itu kan 3 atau lebih, tetapi akan menjadi makruh juga sebenarnya ketika kita tidak punya hajat kemudian menggerakkan anggota badan, itu juga termasuk makruh. Misalnya kita tidak ada kepentingan untuk menggaruk sesuatu, tapi dengan sengaja menggaruk meskipun sekali, itu termasuk makruh. Bukan termasuk yang membatalkan, tetapi makruh karena tidak ada hajat. Ada yang makruh-makruh yang lain yang disebutkan dalam beberapa orang. Mungkin makruhnya adalah ketika menggunakan baju lengan panjang kemudian digulung. Itu ada yang sebagian mengatakan bahwa itu termasuk juga kemakruhan. Atau sengaja memang menggunakan pakaian yang melebihi dari dirinya, itu juga termasuk kemakruhan karena berpotensi juga membatalkan sholat. Di antaranya mungkin begini, ketika kita sujud, hal-hal yang harus menempel pada tempat sujud adalah, kalau menurut Imam Syafi'i ada 7 bagian. Yang pertama adalah jidat atau dahi ini, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Nah, ketika kita menggunakan sarung yang terlampau berlebihan, akhirnya yang kita injak itu bukan kaki kita, tidak nempel dengan tempat sujud, tetapi justru menginjak sarungnya. Yang mana sebenarnya sarung itu kalau diposisikan berarti berada di atas. Itu sama halnya kayak kita sujud kemudian ada satu helai rambut yang menghalangi jidat atau dahi. Maka menggunakan pakaian-pakaian yang berlebihan yang kemudian sampai menutupi. Beda hal nanti kalau ini ya, kalau sarung tangan atau kaos kaki, karena itu dipakai. Kalau ini pakaian normalnya itu pakaian sampai sini. Kalau sampai menjulur itu berarti berlebihan, yang kemudian akhirnya dia menutupi gini sujud. Nah, ini juga berbahaya. Maka itu juga termasuk yang dimakruhkan, tidak sampai membatalkan tapi berpotensi sangat membatalkan sholat. Banyak hal-hal lain yang mungkin membatalkan atau yang makruh dalam sholat, tetapi mungkin tidak tercantum dalam kitab ini, karena ini kitab yang memang hanya bagian-bagian besarnya saja, tidak sampai detail-detailnya. Nah, kita kalau nguap nggak apa-apa, itu karena alamiah kalau itu. Tetapi normalnya kalau nguap itu ya, bagaimana kalau seandainya nguap ketika baca Fatihah misalnya? Nah, nanti ini beda lagi nih ya. Maka ya sudah, nguap itu kan anjurannya adalah ditahan, ditutup. Ya, maka berhentikan dulu saat Fatihahnya kemudian diulangi, nggak apa-apa.
Tetapi ada yang misalnya gini, membatalkan sholat, tapi ini sering kita lakukan, atau diantara kita mungkin ada yang melakukan gini. Misalnya gini, kalau di dalam kitab yang lain, contohnya yang lebih kecil dari kitab ini, Durusul Fiqhiyah, yang saya lupa juz berapa itu. Ketika imam sudah takbiratul ihram, ada di antara kita jamaah yang sengaja tuh nunggu sampai takbirnya, dia itu nungguin sampai imamnya selesai Fatihah, entah itu bercanda dulu atau apapun dulu lah. Padahal dia sudah datang sampai masjid dari tadi, sejak awal sudah datang. Kemudian dia ternyata ketika imam Fatihah selesai, makmumnya kemudian baru takbir, ternyata yang dibaca imam adalah surat pendek, yang dia ketika baca Fatihah dia tidak akan cukup. Normalnya kita pasti akan nganggep, ya kan Fatihahnya ikut imam. Nah, Fatihah untuk ikut imam itu bagi Imam Syafi'i, bagi orang yang masbuk. Masbuk itu yang memang ketinggalan dari awal, bukan orang yang udah datang dari awal sengaja malah ditunda-tunda. Kalau menurut Durusul Fiqhiyah, itu orang harus menyelesaikan baca Fatihah walaupun sampai imam i'tidal, asalkan tidak tertinggal 2 rukun. Ya benar ya, kalau nggak salah begitu, kalau nggak salah. Setahu saya begitu. Artinya apa? Dia masih punya kewajiban membaca Fatihah. Bukan gara-gara dia kemudian takbirnya terlambat, kemudian ngikut imam. Tidak. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yang disebut untuk ditanggung imam adalah orang yang memang sejak awal datangnya terlambat, masbuk, tertinggal sudah. Tapi kalau orang yang sudah dari awal datang, tapi karena tahu mungkin imamnya bacanya lama, kebetulan kok hari itu bacanya cepat, sampai-sampai dia nggak Fatihah, udahlah ngikut imam, nah itu nggak sah, itu tidak sah salatnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikutip dari Durusul Fiqhiyah. Tapi kita kalau yang udah bagaimana, ya sudah, ikut mazhab yang lain. Kita ambil mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain asal sholat sudah, asal kedengar imamnya baca Fatihah sah sudah. Nah, supaya kita tidak membuat orang lain kemudian jadi nggak mau sholat, bahaya. Hanya perlu diperbaiki sedikit demi sedikit. Atau mungkin yang rawan, paling rawan itu kan terawih. Masya Allah, Fatihahnya kan kebut-kebutan tuh. 2 bulan lagi. Beda 2 bulan lagi kita akan sampai insya Allah ke bulan Ramadan. Kebut-kebutan baca Fatihah, makmumnya amin gitu. Sampai dulu saya kalau nggak salah di Jawa lah, ada di Jawa yang baca Fatihah amin gitu. Jadi bukan lagi amin, amin, serempak semua begitu. Saya nggak tahu itu bagaimana sholatnya. Tapi yang jelas ketika saat itu kadang-kadang anak-anak pun ketawa. Nah, maka tumakninah itu sangat penting. Nah, yang sering terabaikan adalah qiraatul Fatihah. Kadang-kadang kita kayak gitu. Bagi yang belum bisa Fatihah, nah itu baru baca. Ada yang sebagian mengatakan baca tasbih saja, nanti Fatihahnya ditanggung oleh imam. Berarti orang yang belum bisa Fatihah sangat-sangat dianjurkan sholatnya berjamaah. 2 kali lipat, double anjurannya dibandingkan orang yang sudah bisa Fatihah. Nah, yang bisa Fatihah nanti dalilnya beda lagi. Nah, ini hal-hal yang mungkin sering kita lakukan tetapi mungkin makruh bahkan membatalkan sholat. Lalu bagaimana seandainya kayak ruku'? Apakah bacaan dari ruku' itu adalah termasuk syarat dan rukun? Jawabannya tidak. Jadi sebenarnya orang ruku' tidak membaca apapun itu sah. Tapi daripada kok malah ingat yang mana-mana, yang lain-lain, sudahlah baca aja subhana rabbiyal
azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nanti ada lagi yang nanya, bagaimana? Percuma dong, kita nggak tahu artinya gimana. Kalimat itu, ketika kalimat itu sudah bentuknya kalimat yang baik, paham nggak paham itu ada pahalanya tersendiri. Apalagi kalau sampai paham, maka dia akan bukan hanya dapat pahala, tapi dapat pemahaman dan kenyamanan dalam hati. Maka fungsinya ngaji itu bukan sekedar sah, tapi memang menambahkan pemahaman dalam hati dan membuat nyaman dengan taat, bukan nyaman dengan maksiat. Banyak sekali kemakruhan yang ada dalam yang sering kita lakukan di dalam sholat, namun sebenarnya itu makruh, tapi karena kita nggak tahu. Yang menjadi pertanyaan adalah misalnya begini, kalau ada orang sholat dengan sarung, sedangkan bagian dalamnya itu celana yang tidak mencapai lutut, atau malah mungkin nggak pakai celana pendek sama sekali. Ketika dia berdiri mungkin nggak masalah, karena auratnya terbuka dari arah yang bawah. Karena aurat itu dihitung dari arah depan, belakang, samping, kanan, kiri. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sujud. Ketika kita sujud, kadang-kadang, apalagi yang model saya ini, yang kadang-kadang sarungnya kekecilan, ketika sujud kemudian terlihat tuh pahanya dari arah belakang. Nah, itu termasuk terbukanya aurat atau bukan? Kan sering tuh kita tuh, ya, apakah termasuk yang membatalkan sholat atau tidak? Maka memang dianjurkan sholat itu ya, kalau memang pakai sarung atau jubah, dalamnya itu melebihi lutut. Atau kalau pakai sarung, sarungnya yang agak sedikit ini, tidak ketat banget. Karena kalau ketat ketika sujud itu narik semua kelihatan dari belakang. Yang tadinya dia memang posisinya dari bawah, tapi ketika sujud menjadi samping. Nah, sebagian ulama itu mengatakan itu dima'fu bagi mbah-mbah yang sudah pikun. Jangankan tentang auratnya, tentang jalan pulang ke rumahnya aja kadang keder. Maka yang terbuka seperti itu, mbah-mbah, kita hanya bisa, kalau bisa diingetin ya silahkan, alhamdulillah. Tapi kalau memang begitu lagi ya sudah, didoakan semoga dimaafkan. Nah, tapi bagi kita yang muda-muda itu ya nampaknya harus sering-sering mengamati aurat kita. Itu juga diantara yang sering sekali disampaikan oleh ulama-ulama kita, tapi dalam forum ngaji, bukan dalam forum ceramah. Karena kalau ceramah takutnya orang nanti nggak ada yang sholat semua kalau disampaikan hal-hal yang membatalkan sholat. Udah sholat saja sudah syukur, alhamdulillah. Kok dibahas tentang membatalkan wajib, itu ribet bagi mereka. Alhamdulillah bagi kita ya ribet tapi masih mau dilakukan, diperbaiki. Udah. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tentu saja banyak kurangnya dan mungkin ada salahnya. Terutama saya pribadi memohon maaf sebelumnya kalau apabila ada kesalahan, dan apabila ada benarnya, semoga itu bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita tambah nyaman dalam taat pada Allah dan menjauhi kenyamanan-kenyamanan yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.